3. Kami dari keluarga Kartosuyono mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara semua, Kartosuyono, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, bisa berkumpul, bisa menemui Lebaran tahun 2025 1446 Hijriah, dan bisa bertemu dengan sanak saudara yang ada di Rangga Kartosuyono. Kemudian di sini saya akan membacakan susunan acara, di mana nanti yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Zahra, putranya Om Supri. Kemudian lalu sambutan dari ketua panitia Om Dana. Lalu inti acara yaitu tausiah oleh Om Supri. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke. Setelah penutup nanti akan dilanjutkan dengan salam-salaman, saling islah, saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna
muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bude Supar, yang kita hormati Bude Yatmi, yang kita hormati Bu Muryani, yang kita hormati Le Sulomo, yang kita hormati Le Dodo, yang kita hormati Le Harjono. Itu adalah termasuk orang tua kita, sesepuh kita, karena adalah generasi kedua setelah Mbak Parto Suyono. Pertama dan yang utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya yang telah tercurahkan kepada kita semuanya. Bila mana kita menghitung kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua, la tusuha, pasti kita semua tidak bisa menghitung karena banyaknya karunia Allah yang telah diberikan atau dilimpahkan kepada kita semua. Para jamaah, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada panitia, pada sanak saudara semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami atau saya atas terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini, siang hari ini. Saudara-saudara semua, boleh padi semuanya, alhamdulillah kita semua sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan punika perintahipun Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi manusia itu diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu artinya kurang lebih atau terjemahan bebasnya yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saya ingin tanya kepada panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian, lebih berat mana, menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah? Ya, ada yang bilang ada Mas Nur bilang menjauhi larangan Allah. Ya, sebabnya apa Mas? Kenapa bisa lebih berat menjauhi larangan Allah? Oh iya, kita. Oke, yang lainnya ada punya pendapat lebih berat mana? Apakah melaksanakan perintah Allah? Perintah Allah itu puasa, sholat itu perintah Allah. Menjauhi larangan Allah itu menjauhi maksiat, itu larangan Allah. Lebih berat mana? Ada yang lain? Dua-duanya berat, tapi lebih berat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Itu menurut para ulama, bukan menurut saya. Apa sebabnya? Sebab kalau menjauhi larangan Allah itu tinggal modalnya satu aja, niat yang kuat. Misalnya saya mau berhenti merokok, sudah cukup niat yang kuat, saya tidak merokok. Saya tidak akan mencuri, sudah saya cukup punya azam, punya keinginan yang kuat, saya tidak mencuri. Itu sebenarnya sudah cukup apabila keinginannya kuat. Tetapi kalau melaksanakan perintah Allah itu tidak hanya sekedar niat. Kita kan tidak bisa, saya mau sholat, saya niat sholat saja. Saya mau puasa, saya niat puasa saja. Tidak bisa. Harus ada tindakan, harus ada amal perbuatan. Jadi selain niat juga harus amal perbuatan. Bahkan melaksanakan perintah Allah itu akan perlu modal yang besar. Misalnya haji, itu tidak hanya niat tapi juga perlu modal. Jadi melaksanakan perintah Allah itu lebih berat karena tidak hanya butuh niat tapi juga butuh perjuangan, butuh action, butuh tindakan untuk melaksanakan perintah Allah.
Makanya Bapak Ibu sekalian, semua perintah Allah, larangan Allah itu kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati, kita patuhi. Karena apa Bapak Ibu semua? Tidak semua perintah Allah, larangan Allah itu ada hikmahnya yang kita ketahui. Kadang ada perintah Allah yang hikmahnya itu tidak kita ketahui. Misalnya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Hikmahnya apa? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Hikmahnya apa? Kan nggak ada, nggak tahu. Bahkan dulu di dalam Al-Quran itu juga ada. Pada waktu zaman dahulu itu ada Bani Israel, atau orang sekarang adalah Israel, itu yang tinggal di tepi pantai. Pada waktu itu oleh Allah dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, karena padahal di hari Sabtu itu ikannya sebanyak-banyaknya, sedang banyak-banyaknya ikan itu di hari Sabtu. Tapi sama Allah dilarang, tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi dasar Yahudi ini ada akal-akalan, maka di hari Jumat ini bangsa Yahudi ini menebarkan jalannya di hari Jumat. Nah, nanti di hari Minggunya dipanen. Nah, itu akal-akalan. Nah, dengan tindakan itu maka bangsa Yahudi itu dikutuk oleh Allah menjadi babi dan kera. Nah, itu kalau kita pikir-pikir kan nggak ada hikmahnya. Kenapa dilarang hari Sabtu? Padahal di hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Sedangkan di hari selain hari Sabtu itu sedikit ikannya. Nah, itu kenapa? Hikmahnya apa? Kalau dipikir nggak ada. Kenapa nggak boleh hari Sabtu? Nah, itu adalah ujian dari Allah, taat atau tidak taat kepada Allah. Jadi perintah Allah itu ada yang diketahui hikmahnya dan ada yang tidak diketahui hikmahnya. Nah, hikmahnya puasa itu apa? Hikmah puasa, saudara semuanya, yaitu sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah, dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada juga dalil yang lainnya, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, artinya bisa sholat tarawih di bulan puasa, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wonten syaratnya Bapak Ibu sedaya. Dosa itu akan diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Syaratnya itu tadi, iman kepada Allah, dan yang kedua mengharap kepada Allah, mengharap ridhonya Allah. Maka insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi hikmah puasa ingkang sepindah inggih punika insya Allah dosa-dosa kita sedaya punika badhe dipun ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya inggih punika dewa iman dan mengharap ridho Allah. Itu yang sepindah. Ingkang nomor kali pun Bapak Ibu semuanya, hikmah puasa di bulan Ramadan inggih punika kita akan lebih mudah menjauhi maksiat, lebih mudah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kenapa kita bisa belajar lebih mudah menjauhi larangan Allah? Karena di bulan puasa itu kita itu yang halal saja itu kita jauhi. Coba kalau puasa ada makanan halal kita makan enggak? Tidak. Ada minuman yang lezat kita tidak minum. Bahkan ada istri kita yang sah, kita kalau di siang hari kita tidak gauli. Nah, kalau yang halal saja kita mudah menjauhi di bulan Ramadan, maka nanti insya Allah sesudah bulan Ramadan yang haram akan lebih mudah kita jauhi. Nah, jadi hikmah yang kedua, puasa di bulan Ramadan kita akan lebih mudah menjauhi larangan Allah, ya, itu yang kedua.
Ingkang nomor 3 Bapak Ibu sekalian, hikmah puasa di bulan Ramadan inggih punika kita akan mudah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apa sebabnya? Kenapa kita puasa di bulan Ramadan itu mendidik kita untuk ikhlas, untuk lebih ikhlas kita ibadah di bulan-bulan berikutnya? Karena ibadah puasa di bulan Ramadan itu ibadah yang tersembunyi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita zakat, kita kadang ketahuan orang lain. Kalau kita sholat, orang lain akan melihat. Kalau kita haji, bahkan sekampung akan melihat kita. Jadi semua itu mudah menimbulkan riya, mudah menimbulkan riya. Kalau kita juga ibadah misalnya ngaji, khori, akan mudah ketahuan suaranya. Itu semua bisa menimbulkan riya. Tetapi ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi, yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan memudahkan kita untuk lebih ikhlas. Nah, cuma kadang puasa ini kadang juga menimbulkan sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan atau memperlihatkan amal kita. Kadang kita cerita, ya, sedang ketika ditawari makanan misalnya saja ya, ayo kok makan gitu ya, lalu bilang maaf saya sedang puasa. Nah gitu, nah itu kadang bisa mengurangi keikhlasan kita meskipun boleh. Yang penting amal ibadah kita menikah Bapak Ibu sekalian, ikhlasnya harus lebih tinggi daripada riyanya. Tapi kalau riyanya lebih tinggi daripada ikhlasnya, nah semoga dikhawatirkan amal kita akan ditolak atau bahkan kita dapat dosa. Yang nomor terakhir Bapak Ibu sekalian, manfaat puasa di bulan Ramadan, kita akan lebih empati kepada sesama. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita berpuasa itu kan kita merasakan lapar. Berpuasa kita tidak minum. Coba bayangkan bagaimana orang yang di negara-negara yang siangnya lebih panjang, itu butuh penderitaan yang lebih panjang lagi. Ada istri kita yang halal kita tidak gauli. Jadi kita empati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang makan saja kadang susah. Ya, kita empati kepada para jomblo yang belum menikah. Coba orang yang belum menikah menahan hasrat, menahan nafsu, itu juga perjuangan. Ya, itu tidak mudah mereka menahan gejolak nafsu syahwat. Nah, itu juga merupakan penderitaan bagi para kaum jomblo yang belum nikah, yang sudah saatnya menikah. Nah, dengan adanya ibadah di bulan Ramadan ini, maka kita insya Allah akan lebih empati kepada sesama manusia. Nah, itu adalah hikmah apabila kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, lalu apa? Tadi sesuai tema saya akan bahas sebentar, yaitu hikmah halal bihalal atau menjalin silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu sesuai hadis riwayat Tirmidzi, bahwa manusia, anak cucu Anda atau termasuk kita semuanya itu adalah tempat salah dan dosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang atau berbuat salah adalah yang bertobat. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita minta ampun, minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau kita berbuat dosa terhadap sesama manusia, kita tidak cukup hanya minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak cukup. Jadi kalau kita berbuat salah kepada manusia, maka kita wajib meminta maaf, meminta ampun kepada manusia, ya. Dan oleh karena itu, siapa yang berhak atau yang paling kita jalin silaturahmi? Ya tentu adalah bapak ibu kita, pak d kita, ya om kita, mbah kita. Itu adalah orang yang pertama yang wajib kita jalin atau kita wajib minta maaf atau kita jalin silaturahminya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ketika istilahnya di Jawa itu ujung itu tidak ke bapak ibunya dulu, ke yang lain dulu, itu tidak. Ya, jadi kita menjalin silaturahmi itu tentu kepada sanak kerabat orang tua itu yang terlebih dahulu.
Nah, apa manfaat silaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi, meminta maaf? Itu insya Allah di dalam hadis juga ada, barang siapa yang menjadi silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Umur kita itu sebenarnya sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah tercantum di sana. Tapi kalau kita memohon kepada Allah dengan cara silaturahmi, berdoa kepada Allah, banyak melakukan aktivitas yang baik, yang sehat. Kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah penafsiran ulama itu umur kita bisa dipanjangkan, Bapak Ibu sekalian. Semula Allah tetapkan 50 tahun misalnya, ternyata si A ini rajin menjadi silaturahmi. Nah, Allah berkenan akhirnya dirubah dari 50 tahun menjadi 70 tahun misalnya. Itu bisa aja, itu penafsiran ulama. Nah, penafsiran ulama yang kedua mungkin umurnya sama, tapi dengan kebaikannya itu namanya akan selalu dikenang oleh anak cucunya. Coba Bapak Ibu sekalian, paling baik di dunia itu siapa? Tentu Nabi Muhammad. Paling baik silaturahminya siapa? Berbagi kepada orang tuanya siapa? Nabi Muhammad. Sampai sekarang berapa miliar orang tahu Nabi Muhammad, meskipun sudah meninggal ribuan tahun, karena kebaikannya. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, orang masih mengenal hingga saat ini itu karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah, karena baiknya. Pahlawan-pahlawan kita kenal sampai saat ini, padahal sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Nah, itu karena kebaikannya. Jadi insya Allah dengan adanya silaturahmi seperti ini, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik umur, sebaik-baik manusia, yaitu umur yang panjang dan diisi dengan keberkahan, dengan kebaikan. Yang kedua, yang panjang dengan silaturahmi ini, moga-moga kita banyak rezekinya akan lebar lagi. Yang semulanya rezekinya sempit, ya banyak kesusahan, mudah-mudahan dengan kita rajin menjadi silaturahmi, maka rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa kita misalnya berkunjung ke sana saudara kita bekerja, berkunjung ditanya sudah kerja atau belum. Oh kebetulan di sini sedang ada proyek, sini ada kerjaan, akhirnya pun ditawari pekerjaan. Nah itu contohnya. Mungkin semanten Bapak Ibu sedaya mboten menawi wonten perintah kaliyan ngatur kula nyuwun agung ing pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau difoto dulu silakan. Baik, bisa senyum nih. Nah, jangan sepakat. Senyum. Senyum. Nanti buat update foto profil grup WA yang sudah lama itu kayaknya. Yang terbaru untuk kalau yang di belakang bisa dikondisikan Ibu bentar, oke, silakan diambil gambarnya. Siap. Persiapan Bapak Ibu, foto-foto bersama semuanya ini sudah dimuat, jadi bisa gunakan foto bersama. Nanti foto bersama semua
Bambang Martosuyono. Untuk formasinya sama seperti tadi, monggo Bambang generasi 1 bisa duduk seperti tadi ya. Kita tolong nanti diisi dengan dilanjutkan dari anak-anaknya. Kak ini kan Mir Putar, ulang. si Emir enak banget ini mau tolong pegangin. Ini Pak. Iya. Gimana kameranya ditutupin? Selesai.